bisa pendalaman regulasi. Selain itu, penyidik KPK juga menyelidiki informasi dari asosiasi dan agen travel haji umroh. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hilman Latif diperiksa KPK selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan gerakan aktivis mahasiswa UBK Bersatu pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Kita pendalaman regulasi, tahapan dan lain-lain. Ya. Enggak, Pak. Terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. KPK sedang mempersiapkan nama tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota haji Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dalam waktu dekat penyidik KPK akan mengumumkan tersangka kasus tersebut. Para saksi yang diduga mengetahui kasus ini telah diperiksa KPK sehingga proses penyidikan berjalan progresif. Selain itu, penyidik KPK juga menyelidiki informasi dari asosiasi dan agen travel haji umroh yang diduga mengetahui penyelenggaraan haji tahun 2023-2024. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait perkara korupsi kuota haji 2024. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui. Tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset yang diduga terkait. Ya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini terus bergulir ya Fajar ya. Dan sepertinya juga nama-nama baru juga terus bermunculan ya, baik menjadi saksi maupun dan lain sebagainya. Dan kita berharap juga semoga kasus ini cepat terkuak agar bisa menjadi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak ada lagi korupsi ya. Ya, agen travel haji dan umroh juga ini harusnya menjadi kewaspadaan tersendiri jika memang di tengah perjalanan ada tiba-tiba pihak-pihak yang menawarkan ada visa haji khusus begitu ya, dan harus benar-benar dicermati bagaimana kemudian penyelenggaraan haji agar kemudian tidak kembali terulang dan tentunya jamaah yang akan kembali dirugikan jika kasus seperti ini terjadi di hari-hari ke depan. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa, terutama datang dari mancanegara di mana Inggris akan mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, pemerintah memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak penghasilan final sektor UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 mendatang. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan menyusun PP terbaru sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini hingga 4 tahun mendatang. Pemerintah akan melanjutkan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan final sektor UMKM dengan tarif 0,5% hingga tahun 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa fasilitas insentif tersebut akan dimanfaatkan oleh 542.000 wajib pajak UMKM terdaftar yang memiliki peredaran bruto atau omset tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Sebelumnya pemberian fasilitas pajak bagi UMKM diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang diperbarui dengan PP nomor 55 tahun 2022. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa UMKM dengan omset bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan masa berlaku kebijakan selama 3 hingga 7 tahun sejak tahun 2018. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan perlu merevisi PP tersebut untuk dapat memperpanjang fasilitas pajak itu sampai dengan 4 tahun ke depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tahun 2026 penerimaan negara ditargetkan mencapai 3.153,6 triliun rupiah. Ya, target ini tercatat naik 5,9 triliun rupiah dari rancangan awal pemerintah. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sepakat dengan Badan Anggaran DPR RI terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam RAPBN tahun 2026, DPR dan pemerintah sepakat penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD sebesar 43 triliun rupiah yang awalnya 649,995 triliun rupiah dalam RAPBN 2026 menjadi 692,995 triliun rupiah. Sementara itu untuk pos anggaran belanja pemerintah juga naik 13,2 triliun rupiah dari awalnya 3.786,5 triliun rupiah menjadi 3.842 triliun rupiah. Sementara itu target pendapatan negara juga bertambah dari yang awalnya dirancang sebesar 3.147,7 triliun rupiah menjadi 3.153,6 triliun rupiah atau naik 5,9 triliun rupiah. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 4,2 triliun rupiah serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 1,7 triliun rupiah. Ini kami akan monitor terus pembelanjaan pemerintah sampai dengan akhir Oktober ini. Saya akan safari lah kira-kira kementerian-kementerian yang punya belanja besar. Saya akan monitor mereka bisa serap nggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira nggak ada serap, uangnya akan kami ambil, kami sebarkan ke program-program seperti ini. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purubaya juga mengevaluasi belanja kementerian dan lembaga yang tidak terserap untuk dapat dialihkan ke program langsung bagi masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.